Halo semuanya, kali ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa dari kitab klasik 1001 Malam. Tapi ini bukan dongeng biasa ya, ini adalah sebuah duel intelektual yang super tajam, dan pastinya nggak terlupakan. Kisah kita langsung dibuka dengan pujian yang wow, luar biasa banget untuk tokoh utamanya. Jadi dari awal kita udah dikasih tahu, Sayyidah Masyayikh ini bukan cuma soal parasnya yang cantik, tapi juga seorang intelektual yang nggak ada tandingannya. Oke, sekarang coba kita bayangin. Kita kembali ke masa lalu. Latar ceritanya adalah Baghdad di abad ke-12, sebuah kota yang jadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, di mana diskusi dan perdebatan sengit seperti ini bisa benar-benar terjadi. Nah, disinilah semua drama dimulai. Kita akan kenalan dengan para tokohnya dan lihat gimana sebuah tantangan dilontarkan tepat di jantung kota Baghdad. Pemicu konfliknya sebenarnya sederhana. Jadi, saat Sayyidah Masyayikh lagi ngasih ceramah, ada seorang cendekiawan tamu yang terang-terangan nggak peduli. Dia malah asyik mandangin saudara laki-lakinya yang katanya tampan. Tentu saja, Sayyidah Masyayikh melihat semua ini dari balik tirainya. Sayyidah Masyayikh ini nggak tinggal diem loh. Dia langsung melontarkan tantangan to the point. Dan jawaban si cendekiawan yang super percaya diri inilah yang menjadi titik awal duel intelektual mereka. Inilah yang jadi dasar dari seluruh perdebatan seru ini. Oke, tantangan diterima. Sekarang si cendekiawan mulai mengeluarkan argumennya. Dia memaparkan satu persatu dalil yang menurut dia nih membuktikan kalau kaum pria itu lebih unggul. Pertanyaan intinya sebenarnya simple, apa sih buktinya kalau laki-laki itu lebih unggul dari perempuan? Nah, sang cendekiawan pun menjawabnya dengan argumen-argumen yang sudah dia siapkan. Baik, mari kita bedah argumennya. Ternyata dia membangun argumennya di atas 3 pilar utama. Dia akan pakai dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan juga penalaran logika buat memperkuat posisinya. Komplit ya? Secara spesifik, ini nih bukti yang dia pakai. Dari Al-Quran, dia kutip ayat-ayat yang umum dipakai buat nunjukin posisi pria. Dari Sunnah, dia pakai hadis tentang diat. Dan terakhir, dari logika, argumen filosofisnya adalah pria itu subjek, wanita itu objek. Jadi iya, subjek lebih unggul. Nah, sekarang giliran Sayyidah Masyayikh. Dia nggak cuma akan menjawab, tapi juga membedah dan menghancurkan setiap pilar argumen dari lawannya. Ini bagian serunya. Dengerin deh betapa tenangnya dia. Dengan pernyataan ini, dia menunjukkan kepercayaan diri dan kecerdasan yang luar biasa. Dia bilang, dia nggak akan pakai argumen baru. Justru dia akan pakai kata-kata si cendekiawan itu sendiri buat menyerang balik. Keren banget! Dan disinilah kecerdasannya benar-benar bersinar. Dia langsung menemukan kelemahan fatal dalam argumen lawannya. Logikanya gini, kalau kelelakian itu jadi patokan keunggulan, kenapa orang lebih suka pemuda tampan daripada pria tua? Padahal kan sama-sama laki-laki. Nah, logikanya udah nggak konsisten kan? Nah, karena sadar argumen pertamanya udah dipatahin, si cendekiawan ini mulai panik dan ganti taktik. Dia nggak lagi ngomongin pria secara umum, tapi lebih spesifik. Dia mengklaim kalau anak laki-laki itu lebih unggul dari wanita dewasa. Argumen barunya sekarang bergeser nih. Dari yang tadinya soal hukum dan logika, sekarang jadi soal estetika dan sifat. Dia pakai deskripsi fisik dan sebuah hadis spesifik buat mendukung klaimnya kalau anak laki-laki itu standar keindahan dan keunggulan. Di sini, Sayyidah Masyayikh ngasih sinyal. Dia bilang, bukti terkuat yang dibawa lawannya itu justru bakal jadi bumerang. Dia udah melihat celah dalam interpretasi hadis itu dan siap buat membalikannya. Coba perhatikan betapa cerdasnya dia memainkan linguistik dan logika di sini. Dia tunjukin kalau hadis itu bukan meninggikan anak laki-laki, tapi justru meninggikan bidadari. Kalau anak laki-laki cuma punya sentuhan bidadari, berarti kan bidadari yang perempuan adalah sumber aslinya, dan yang asli pastinya lebih unggul. Oke, kita sekarang sampai di puncak perdebatan. Di sini Sayyidah Masyayikh akan ngasih argumennya yang paling telak, yang benar-benar tak terbantahkan. Dia mengalihkan fokus perdebatan ke tujuan akhir dalam keyakinan mereka, yaitu surga. Dengan menanyakan peran berbagai makhluk di alam baka, dia sebetulnya lagi menyiapkan sebuah jebakan logika yang sempurna. Dan inilah langkah skakmatnya. Tabel ini jelas banget kan dalam teologi mereka. Di surga, bidadari yang notabene perempuan adalah hadiah tertinggi. Sementara anak-anak laki-laki, peran mereka adalah pelayan. Argumen ini benar-benar meruntuhkan total klaim superioritas si cendekiawan. Hasil perdebatan udah jelas. Lawannya benar-benar nggak bisa berkata-kata lagi. Dia nggak punya sanggahan apapun buat argumen final yang begitu kuat ini. Kemenangan intelektual Sayyidah Masyayikh mutlak.
Oke, mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan merenungkan betapa pentingnya kisah yang mungkin hampir terlupakan ini. Jadi, kenapa sih ini penting? Karena kisah ini nunjukin bahwa di dalam harta karun sastra klasik dunia, ada jejak-jejak tradisi intelektual perempuan yang kuat dan canggih, yang seringkali kita abaikan. Ini bukan cuma dongeng, tapi sebuah rekaman sejarah pemikiran. Kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kisah Sayyidah Masyaikh ini kan seperti satu permata yang ditemukan kembali. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, berapa banyak lagi suara-suara brilian lainnya yang mungkin dibungkam oleh sejarah, dan sekarang sedang menunggu untuk kita temukan.